Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai uji beda dua sampel dependen atau dua sampel saling terikat. Oke, apa itu dua sampel dependen? Ini seperti pada gambar ya. Ini ada sampel, ada sebelum dan setelah. Ya. Jadi untuk kasus sebelum dan setelah, berarti sampel sebelum dan sampel setelah ini kita sebut dengan dua sampel dependen atau yang saling terikat ya. Contoh kasusnya adalah misalkan ada peneliti sedang meneliti apakah ada pengaruh pemberian obat tidur hebat terhadap lamanya tidur harian pasien insomnia. Untuk mengetahui pengaruh obat tersebut, peneliti mengukur lamanya tidur harian pasien sebelum dan setelah diberikan obat tidur hebat tersebut. Nah, di sini pasiennya tetap sama, tapi di sini adalah yang kita ukur adalah kejadian sebelum dengan kejadian setelah. Berarti objeknya sama, tapi kejadiannya saja yang berbeda. Jadi ini adalah contoh kasus dua sampel dependen. Persyaratannya adalah idealnya kedua sampel harus berdistribusi normal. Ini adalah statistiknya, yaitu ada statistik D, yaitu adalah selisih ya, selisih X1I dikurang X2I ya. Misalkan I-nya 1 berarti X11, X21 berarti selisih sampel pertama pada percobaan pertama dikurangi dengan sampel kedua pada percobaan pertama. Kemudian statistik T ini adalah D bar, ini adalah rata-rata selisihnya. Delta ini adalah parameter yang biasanya kita setting 0. Kemudian standar deviasi dari selisih, kemudian ukuran sampel N. Kemudian untuk mengujinya kita menggunakan kalau menggunakan dua pihak, kita membaginya menjadi pihak kiri pihak kanan berarti alfa 2. Kalau satu pihak berarti pihak kiri atau pihak kanan alfanya kita tidak bagi dua. Kriterianya adalah tolak H0 jika T lebih besar dari T teoritis atau tolak H0 jika P value lebih kecil daripada alfa. Ini adalah contoh kasus ya. Di suatu penelitian untuk dilakukan untuk mengetahui volume tumor tertentu ya. Nah, untuk kepentingan tersebut diperoleh hasil 10 scan tumor. Kemudian supaya hasilnya lebih meyakinkan, 2 orang dokter dikerahkan untuk mengukur volume berdasarkan hasil scan tumor tersebut. Pengukurannya dalam sentimeter kubik. Hasil pengukurannya adalah pada tabel ini. Apakah hasil pengukuran volume tumor kedua dokter tersebut sama? Secara deterministik kita bisa melihat bahwa ini agak berbeda. Namun kita akan mengujinya pada taraf nyata 5%. Apakah pada taraf nyata 5% hasil pengukuran volume tumor kedua dokter pertama maupun dokter kedua ini sama? Oke. Langkah-langkahnya ini H0-nya delta sama dengan 0 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya pengukuran dokter 1 maupun dokter pertama. Kemudian HA-nya delta tidak sama dengan 0. Ini berarti dua pihak ya. Berarti ini kalau tidak sama dengan 0 berarti ada perbedaan. Alfanya 5% standar. Statistik hitungnya ini dan sekarang kita coba lakukan perhitungan di SPSS-nya ya. Oke. Ini sudah ada dua sampel ya. Sampel pertama kita sebut dengan sampel dokter pemeriksa 1. Sampel kedua adalah dokter pemeriksa 2. Sekarang kita analyze ya. Analyze kemudian complement. Kalau dependen itu adalah di Fired Sample Test ya. Kita klik akan muncul kolom seperti ini ya. Awalnya kosong. Sini kita masukkan variable 1, pemeriksa 1, atau pemeriksa 2 di variable 2. Optionnya di sini adalah 95% berarti alfanya 5%.
Kalau alfanya dirubah misalkan 1%, maka di sini kita tulis 99% gitu ya. Maka kita klik continue ya. Oke, kalau sudah baru kita tekan oke, maka akan keluar output SPSS seperti ini. Yang penjelasannya adalah kalau kita baca, yang pertama ini adalah statistik deskriptifnya, yaitu men rata-rata hasil pengukuran volume tumor oleh dokter 1 adalah 21,37. Kemudian oleh dokter kedua rata-rata pengukuran volume tumornya ada 21,59, 10 ya benar. Kemudian simpangan atau penyebarannya tidak begitu jauh ya. Kemudian di sini min 0,22 ini rata-rata selisihnya ya, atau debar secara manualnya. Kalau yang ini adalah SD-nya, standar deviasi untuk selisihnya yaitu 1,74. Kemudian di sini T, selisih T-nya adalah min 0,399. Artinya kalau kita ini kan berarti lebih besar yang dokter kedua ya. Makanya dia min. Ini benar ya rata-ratanya. Dan di sini untuk menyimpulkan kita gunakan p-value saja. Di sini p-value-nya adalah 0,699. Nah, lebih besar daripada alfa kita 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis nolnya diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan signifikan hasil volume tumor oleh dokter pemeriksa 1 maupun dokter pemeriksa 2. Oke, itu untuk penjelasan mengenai uji T2 sampel dependen. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat.